Baik, Bapak Ibu, kita mulai pertemuan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agus Saifuddin, pendamping program Keluarga Harapan ataupun PKH. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang permasalahan stunting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita para orang tua dapat memahami dan mendukung pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Di sini modul yang akan kita pelajari yaitu modul 2 sesi 1, yaitu memahami permasalahan stunting. Baik, Bapak Ibu pasti punya harapan terhadap anak. Jadi apa sih yang orang tua harapkan terhadap anak? Tentunya banyak sekali. Mungkin salah satunya inginlah anaknya itu sukses, sehat, dan dapat tumbuh kembang seperti anak lainnya ataupun anak seusianya. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua ataupun kita untuk mewujudkan harapan anaknya? Bisa salah satunya yaitu pemenuhan makanan yang bergizi untuk anak agar sehat dan dapat tumbuh kembang. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan apa itu stunting, karena hari ini kita akan belajar tentang stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek tidak sama dengan stunting, atau belum tentu pendek itu stunting. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian ada beberapa penyebab dari stunting tersebut. Ada 2, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung yaitu kurangnya asupan gizi pada anak yang dapat dilihat dengan cara memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak di layanan posyandu. Selain itu, penyakit berulang seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan cacingan juga menjadi penyebab langsung terjadinya stunting pada anak. Kemudian yang secara tidak langsung yaitu kurangnya pemberian stimulasi ataupun rangsangan terhadap janin, baik hanya sekedar diajak ngobrol ataupun mendengarkan musik, itu sudah membuat rangsangan terhadap janin. Kemudian kebersihan diri dan lingkungan yang buruk itu juga dapat menyebabkan stunting pada anak. Pengaruh stunting jangka pendek pada anak. Yang pertama, pertumbuhan anak terhambat, di mana tinggi dan berat badannya itu tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya, tidak sama dengan anak yang seusianya. Kemudian daya tangkap anak berkurang maksimal, jadi ketika apa yang dijelaskan yang ditangkap itu kurang. Kemudian prestasi anak di bidang akademik juga kurang baik, mungkin karena apa yang ditangkapnya itu kurang maksimal, jadi prestasi juga mempengaruhi. Kemudian anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya, tidak sama, tidak sesuai. Yang terakhir, anak mudah terserang penyakit, jadi baru sembuh sudah sakit lagi. Kemudian pengaruh stunting jangka panjang. Nah, di sini jangka panjang pada anak stunting yaitu dapat mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Ini jangka panjangnya yang sangat luar biasa.
kemudian dukungan orang tua yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Apa sih yang dapat orang tua lakukan? Yaitu yang pertama, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Misal menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Terus kemudian pada 1000 hari pertama kehidupan, stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, memberikan stimulasi atau rangsangan, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk menangani anak stunting yaitu yang pertama, keluarga dan lingkungan tidak melabeli atau mencap anak yang stunting tersebut, tidak mengolok-olok anak tersebut. Dan yang kedua yaitu memastikan keluarga mengakses layanan rujukan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu agar dapat mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi itu bantuan sosial itu minimal bisa untuk pencegahan dan penanganan stunting pada anak, pemenuhan gizi ataupun yang lainnya. Baik, tadi sudah sedikit kita bahas, kita belajar bersama apa itu bagaimana pencegahan dan penanganan stunting.